Pak Marwan terlebih dahulu. Sebenarnya dengan mengajukan begitu ya surat terbuka yang dikirimkan kepada Presiden, apa sih sebenarnya yang digarisbawahi sehingga membuat keresahan sehingga harus mengirim surat kepada Presiden? Saya kira yang paling prinsip itu soal tarif ekspor listrik. Dari yang semula 0,65 atau 65% terhadap tarif impor itu dirubah menjadi 100%. Nah, dalam kondisi seperti ini pelanggan PLTS atap itu seolah-olah hanya numpang lewat di sarana yang dimiliki oleh PLN. Lalu dalam surat itu disebutkan juga sebetulnya kita mendukunglah yang namanya penggunaan EBT, terutama PLTS, termasuk PLTS atap. Tapi jangan juga terus karena alasan EBT harus 23% atau mitigasi perubahan iklim, lalu tarif ekspor tadi dirubah juga gitu menjadi 100%. Itu yang prinsip sebetulnya. Kalau bicara menggunakan EBT, saya kira itu kita pasti dukung lah. Nah, juga kita harus memperhatikan kondisi dari PLN yang sedang kelebihan pasokan listrik, terutama di Jawa itu cadangannya atau reserve marginnya sudah mencapai 60%. Kemudian di Sumatera misalnya itu sudah 50%. Padahal mungkin yang normal itu ya sekitar 15-20%. Nah, kalau sudah kelebihan seperti ini dengan jor-joran menambah pasokan, dan saya kira salah satu tujuan merubah menjadi 100% itu kan supaya makin banyak orang memasang dan ada kesempatan untuk juga mendapat manfaat ekonomi. Jadi karena itulah kita bertulis surat ya. Itu antara lain sebetulnya ada beberapa poin lain yang ada dalam surat itu. Wan, jadi PLTS ini tidak berkontribusi begitu terhadap kondisi oversupply, yaitu karena ya apa yang sudah direncanakan jauh-jauh hari membuat terjadinya oversupply tentunya. Bagaimana Pak Marwan menanggapinya? Ya, sebelum saya jawab itu, saya ingin mengklarifikasi atau menjawab tadi statement bahwa PLN tidak dirugikan ya. Dari PLTS atap itu ada hitung-hitungannya, dan yang menghitung itu ada beberapa pakar. Itulah yang digunakan oleh IRES, oleh kami, yang ternyata PLN itu dirugikan sekitar 2,15 triliun untuk setiap tambahan 1 gigawatt. Nah, dalam 3 tahun diproyeksikan itu akan bertambah sekitar 3, sekian gigawatt, 3,6 kalau tidak salah. Itu kerugian PLN itu bisa mencapai 7,74 triliun. Itu harus dicatat itu. Nah, yang kedua, kenapa bisa rugi? Kenapa? Oke, ada tadi balance ekspor impor listrik. Yang jadi masalah kan kita bukan melihat hanya aliran listriknya, tapi tarifnya. Tarifnya itu mengirim itu sama dengan menerima. Kalau yang berlaku sekarang di Permen SDM 49 2018 itu adalah waktu mengekspor itu tarifnya 0,65 terhadap tarif waktu mengimpor atau tarif TTL-nya. Inilah yang jadi masalah. Di sini artinya bahwa kalau tadi disebutkan pasokan listrik itu tidak stabil ya, itu sekitar 17% sebetulnya capacity faktornya dalam 24 jam itu hanya sekitar 17% dari 24 jam itu yang bisa menghasilkan listrik. Nah, untuk itu PLN perlu menyiapkan adanya storage. Di sisi lain dengan tambahan listrik PLTS atap itu ada sebagian pembangkit milik PLN yang harus di-off-kan. Ini menjadi tidak efisien. Itulah alasan kenapa timbul kerugian tadi. Jadi paling basic, oke silakan saja kalau memang mau meneruskan seperti yang sekarang 0,65 atau 65%. Tapi kenapa harus 1 gitu? Kalau 1 itu kan artinya ada
potensi di satu sisi kerugian PLN, tapi di sisi lain itu orang berinvestasi yang bisa disebut sebagai IPP mikro. Ini menjadi concern kita dan itu tidak adil. Artinya orang bisa karena dia punya PLTS atap, dia hanya numpang aja tanpa memperhatikan bahwa PLN itu harus menyiapkan storage. Perlu ada transmisi yang dipakai untuk menyalurkan listrik tadi. Terus ada juga operasional, ada juga pembangkit-pembangkit karena pasokan ini bertambah yang harus dimatikan, di-off-kan sebagian. Nah, jadi jangan melihat hanya ini cuma numpang lewat nanti, bukan. Kita bicara tarifnya. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.